Baik, kita mulai ya dari istilah umum yang pertama, yaitu genetika. Nah, di awal tadi kita sudah kalian sudah mendengar ada istilah tentang genetika, materi genetik dan sebagainya. Nah, apa sih genetika itu? Nah, genetika ini istilah untuk atau sebutan untuk ilmu yang mempelajari tentang pola pewarisan sifat pada makhluk hidup. Nah, jadi keseluruhan dari yang akan kita pelajari ini disebut dengan genetika. Kemudian yang kedua, hereditas. Nah, tadi ada hereditas secara hereditas. Nah, hereditas itu adalah nama lain dari pewarisan sifat yang kita pelajari ini. Ya. Kemudian yang kedua, kromosom. Nah, apa sih kromosom itu? Nah, kalau kalian sudah pernah dengar sebelumnya, nah, bentuk kromosom itu bagaimana dan apa aja yang ada di dalamnya, kemudian letaknya di mana. Nah, ternyata kromosom itu adalah untaian benang-benang halus pembawa informasi genetik. Jadi di dalam kromosom inilah kita atau informasi genetik kita berada. Nah, kromosom itu letaknya di mana? Nah, ini kira-kira untaian halus kromosom. Kemudian bagian-bagiannya itu yang pertama ada kromatin pada bagian ujung. Dia itu punya dua lengan, ada lengan atas, kemudian lengan bawah, kemudian ada dua kaki juga. Jadi umumnya seperti ini kromosom. Tapi ada macam-macam kromosom. Itu tidak perlu kalian pelajari lebih lanjut lah ya. Kira-kira seperti ini bagian dari kromosom. Nah, di dalam kromosom inilah ada yang namanya gen. Gen ini meliputi terdiri dari DNA. DNA inilah pembawa informasi genetik kalian. Jadi bagaimana kalian bisa menurunkan sifat atau menurunkan kemiripan kalian, muka kalian, atau mungkin struktur tubuh kalian dengan orang tua kalian, maka dari DNA inilah. Hanya ada orang yang untuk menentukan misalnya nih, apakah dia emang keturunan atau anak dari seseorang, melakukan tes DNA. Tes DNA ini dapat dilakukan bagaimana? Jadi ke seluruh tubuhan kalian, semua bagian tubuh kalian, termasuk rambut, kemudian bahkan air liur, gigi, dan kuku kalian itu mengandung DNA. Jadi seluruh tubuh kalian itu terdapat DNA dari DNA kalian. Nah, ini letak kromosom. Jadi kenapa dia bisa ada di seluruh tubuh kalian? Karena letak kromosom atau tempat kromosom itu berada di dalam sel tubuh kalian. Di mana tubuh kalian atau jaringan yang ada di tubuh kalian itu terdiri dari banyak-banyak sel. Ada jutaan sel yang ada di tubuh kalian. Nah, letak kromosom ini sendiri ada di dalam inti sel atau nukleus, di mana pada setiap makhluk hidup jumlah kromosom yang ada itu berbeda-beda. Nah, contohnya dari manusia. Manusia ini terdiri atas 23 pasang kromosom. Jadi kalau setiap kromosom itu berpasangan, kemudian 22 itu adalah penyusun dari kromosom tubuh, ya, pembentukan tubuh kalian. Kemudian satu pasang itu kromosom kelamin atau kelamin kalian, menentukan laki-laki atau perempuan. Makanya tidak ada jenis kelamin ketiga ya. Yang ada hanya dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi jumlah masing-masing itu berbeda. Untuk setiap makhluk hidup itu berbeda. Jadi kalau misalnya dijabarkan kromosom pada manusia itu dikalikan 2. Ini kan 23 pasang. Berarti kalau dikalikan 2 jadi 46 pasang kromosom. Nah, 2 kromosom itu sebagai kromosom laki-laki dan perempuan, di mana ditandai dengan kalau laki-laki XY sedangkan perempuan XX. Nah, apa sih kromosom XY, kemudian YY, XX. Nah, itu nanti akan kalian lanjutkan lagi. Nah, jadi cukup tahu kromosom itu apa. Tadi sampai di kromosom, kemudian lanjut yaitu ada autosom. Nah, autosom itu tadi kromosom sel tubuh tersusun dari diploid. Nah, kemarin pasti
pada saat reproduksi, pada reproduksi itu ada diploid dan haploid, kalian sudah belajar ya. Jadi tidak perlu saya jelaskan. Nah, tadi yang pada manusia itu ada 22 kromosom sel tubuh. Jadi setiap inti sel kalian itu terdapat 22 sel tubuh, kemudian 22 pasang sel tubuh atau autosom, kemudian dan satu pasang gonosom atau sel kelamin. Nah, bedakan ya, kalau ingat auto berarti kayak otomatis gitu pada tubuh kalian. Nah, gonosom itu berarti kelamin, untuk kelamin. Nah, tersusun dari haploid dan diploid. Perlu diingat ya, autosom berarti kromosom tubuh, gonosom berarti kelamin. Ya, untuk penentuan kelamin atau jenis kelamin seseorang. Ya. Kemudian gamet. Nah, gamet ini adalah sel kelamin pada reproduksi generatif atau sel tunggal dari induknya. Jadi gamet ini pasti selalu berpasangan. Jadi gamet, kita sebut gamet ketika kita melakukan persilangan. Jadi melakukan persilangan misalnya antara bunga anggrek yang berbeda warna ungu dan warna putih misalnya. Nah, maka misalnya anggrek itu, misalnya gen pada anggrek atau genotip anggrek itu A besar, warna ungu, A besar. Ini untuk genotip anggrek ungu. Nah, kemudian anggrek warna putih kita lambangkan dengan A kecil. Ya, maka gametnya, sebutan untuk gametnya berarti dia ada ini adalah gametnya, gamet anggrek ungu itu A besar dan A besar. Oke. Nanti kenapa saya contohkan seperti ini dulu, nanti ada perbedaannya dengan alel. Apa itu alel? Karena hampir mirip tuh alel sama gamet, jadi jangan salah ya. Nah, kemudian untuk anggrek putih, gametnya ketika gamet A kecil. Nah, gamet ini nanti setelah dilakukan persilangan, dia akan kembali lagi menjadi sepasang seperti ini. Jadi A besar atau A besar, A kecil atau A kecil, atau bisa jadi A besar atau A kecil. Sehingga dia tidak pernah sendiri. Jadi dia selalu berpasangan dengan gamet yang lainnya atau gamet dari persilangannya. Oke, gamet dari pasangannya tadi. Oke, tentang gamet paham ya? Ini pada saat melakukan persilangan. Jadi ketika persilangan, gamet ini disebut gamet ketika gennya ini kan gen nih, gen alel. Jadi melepas, kemudian nanti menyatu kembali, berpasangan kembali dengan pasangan yang lainnya. Oke. Nah, kemudian ada istilah dari parental. Nah, parental ini untuk induk atau orang tua. Jadi urutan yang pertama parental, berarti ketika kita melakukan persilangan antara kucing kampung dengan kucing Angora misalnya, berarti parentalnya adalah kucing kampung dan kucing Angora. Nah, anak dari kucing kampung dan kucing Angora itu kita sebut dengan filial atau F1, itu keturunan pertamanya. Nanti F2, F3 dan sebagainya. Oke, jadi ada istilahnya, ada silsilah lah kayak gitu. Oke, filial, kemudian lanjut ke dominan. Nah, tadi saya bilangkan ada yang dominan, kemudian ada juga resesif. Nah, kalau dominan itu adalah karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter lainnya. Kemudian kalau resesif itu adalah lawan dari dominan, yaitu karakter yang kalah. Biasanya dominan ini ditandai dengan huruf besar. Kalau pada saat persilangan yang tadi A besar, kemudian resesif itu A kecil. Nah, tapi bisa jadi resesif ini muncul pada saat dilakukan persilangan. Misalnya tadi antara bunga anggrek ungu dengan anggrek putih.
ternyata ketika disilangkan warnanya sedikit kebiru-biruan atau sedikit agak hijau dan sebagainya. Nah, itu merupakan gabungan antara resesif dan dominan. Jadi tidak selalu resesif ini kalah atau tidak nampak. Jadi bisa jadi dia membentuk suatu fenotip baru atau istilah yang tampak dari karakter tersebut, karakter baru. Jadi dia tidak mesti selalu kalah atau ditutupi oleh si dominan ini. Jadi kan anaknya tuh anak atau filial pertama dari anggrek ungu dengan anggrek putih itu kan, kalau dia reses dominan total maka dia akan ungu. Bisa jadi seperti itu. Kalau dia resesif total, hasil persilangannya itu adalah resesif total, maka dia anaknya bisa jadi putih dari gennya tersebut. Nah, tapi bisa juga jadi misalnya biru muda dan sebagainya lah. Misalnya nih contoh ya. Kemudian next ada namanya intermediate atau rekombinan. Nah, ini tadi gabungan dari sifat induk dan parentalnya. Ini tadi biru pada anggrek, tadi anggrek antara hasil anakan persilangan dari anggrek ungu dan anggrek putih itu menjadi anggrek biru misalnya ya, contoh ya. Anggrek biru itu adalah intermediate atau rekombinan gitu kan ya. Kemudian ada istilah dari kromosom homolog. Nah, kromosom homolog ini adalah sepasang kromosom dari satu parental yang sama. Nah, kromosom homolog ini bisa terjadi atau terbentuk dari proses meiosis. Jadi ketika proses meiosis itu, kromosom itu menjadi kromosom homolog. Jadi tadi yang bersilang antara dua bersilangan tadi jadi kromosom X itu, ketika proses meiosis tadi dia akan menjadi kromosom homolog. Selnya membelah, kan sel membelah, kemudian terjadi proses meiosis dan sebagainya. Nah, contoh dari kromosom homolog seperti ini gambarnya kira-kira. Nah, di dalam kromosom homolog ini, ada yang namanya alel, kemudian gen. Nah, gen tadi A besar, A kecil. Nah, gen ini terletak di mana? Ada yang namanya lokus. Nah, apa sih alel, kemudian lokus dan sebagainya. Kita next ya. Ini contoh dari kromosom homolog. Jadi hanya satu aja. Nanti dia akan menyatu lagi ketika tadi gamet. Ketika dia lakukan persilangan, maka dia akan bertemu lagi dengan pasangannya. Oke, ini keseluruhan dari kromosom homolog. Next. Nah, kemudian ada fenotip. Nah, fenotip itu adalah ciri-ciri yang dapat diamati. Contohnya seperti warna rambut, kemudian warna kulit, bentuk wajah, dan sebagainya. Misalnya pada bunga warnanya merah atau biru, hijau, bentuk daunnya seperti apa. Itu dari fenotip. Jadi fenotip itu yang bisa nampak atau kelihatan dari mata kalian, yang bisa dilihat oleh mata ya, yang nampak dari luar. Kemudian ada temannya lagi, itu genotip. Genotip ini gen yang mengendalikan fenotip. Jadi biasanya pada pewarisan sifat itu ditandai dengan huruf-huruf kode-kode. Jadi A besar, kemudian A kecil, atau A besar, B kecil misalnya. Nah, itu dari sebutannya itu adalah genotip pada saat persilangan. Nah, kemudian apakah hanya gen saja yang mempengaruhi fenotip seseorang? Ya, tidak hanya genotip. Jadi bisa fenotip ini juga bisa dikendalikan oleh perubahan fenotip atau perubahan seseorang. Itu bisa terjadi juga karena faktor lingkungan. Nah, contoh misalnya ayah kamu tidak tinggi ya, terus ibumu juga tidak tinggi. Contoh saja ya, keluarga saya ya. Jadi ibu saya itu tidak tinggi, kemudian ayah saya tidak tinggi, saya juga tidak tinggi, tetapi salah satu keluarga saya itu abang saya itu tingginya sekitar 176 dan sebagainya.
yaitu cukup digolongkan cukup tinggi ya untuk Indonesia. Nah, orang tua saya tidak ada yang tingginya seperti abang saya atau tingginya 170 lebih gitu. Ternyata eh, beliau bisa tinggi atau abang saya itu bisa tinggi karena pada saat masa kecil, masa pertumbuhannya, dia diberikan vitamin yang mengendalikan suatu fenotip seseorang. Jadi ternyata lingkungan atau misalnya bukan hanya dari keadaan cuaca atau iklim atau kondisi lingkungan kalian menyebabkan kalian bisa tinggi badan, tapi dari gaya hidup, kemudian makanan, kemudian nutrisi-nutrisi yang kalian konsumsi, nah itu juga akan menyebabkan perubahan atau fenotip dari seseorang, yang menentukan fenotip dari seseorang. Jadi tidak hanya gen saja, gen itu juga paling utama, tapi seseorang dapat berubah itu ketika lingkungannya mendukungnya. Kemudian lanjut ke gen. Nah, gen ini adalah suatu unit yang mempengaruhi sifat atau menentukan ciri setiap makhluk hidup. Jadi yang tadi tuh gen berasal dari gen apa, misalnya ditandai dengan A besar A kecil. Nah, kemudian ini tadi alel. Kalau tadi ada gamet, sekarang alelnya apa bedanya sama gamet? Nah, jadi kalau misalnya ada suatu gen A besar nih, anggrek warna ungu, A besar, maka sebutan untuk alelnya itu alel dari anggrek biru ini, anggrek ungu ini adalah A besar alelnya gitu. Kalau ada A kecil suatu gen ya anggrek putih, gennya A kecil, maka alelnya adalah A kecil. Nah, sedangkan untuk misalnya ada ini heterozigot, gen heterozigot A besar, maka alelnya itu adalah A besar dan A kecil gitu. Paham ya? Kalau gamet tadi itu untuk sebutan untuk ketika kita melakukan persilangan dan dia akan selalu berpasangan. Oke? Tapi alel itu sebutan untuk pasangan dari gen. Jadi anggota dari gen ini nih apa saja sih gitu. Ada A besar. Ada A besarnya 2, berarti kita sebut dengan A besar saja. Kemudian A kecil. A kecilnya ada 2, berarti kita sebut A kecil saja. Tapi kalau ada A besar A kecil, maka sebutannya anggota dari gen A besar A kecil itu ya A besar dan A kecil. Next, ini tadi lokus tadi di dalam gambar kromosom homolog itu ada yang namanya lokus. Nah, lokus inilah tempat atau letak gen pada kromosom. Jadi tempat untuk si gen itu namanya lokus. Kemudian ada homozigot. Nah, apa sih homozigot? Homozigot itu individu yang mempunyai alel gen sejenis. Saya kayak gini, sama-sama A besar atau A besar. Kemudian atau sama-sama A kecil. Nah, ini ungu, misalnya anggrek ungu dan anggrek putih A kecil. Jadi ini disebut dengan A besar A kecil. Kemudian ada temannya lagi namanya heterozigot. Heterozigot bisa jadi mempunyai alel gen yang berbeda, yaitu bisa A besar A kecil. Nah, tapi ketika kita kita melihat ini kan hanya satu sifat yang kita lihat. Ketika ada 2 sifat, maka bisa jadi kayak gini. A besar, B besar. Misalnya ini bunga apa ya? Bunga anggrek lah. B ini menunjukkan bentuk daunnya. Ya, A ini warna bunganya misalnya kan. Nah, ada gen A besar, kemudian B besar. Maka ini disebut apa kira-kira?
Homozigot atau heterozigot? Halo? Apa tadi soalnya, Bu? Heterozigot. Ada heterozigot. Ada lagi yang punya pendapat berbeda? Kenapa disebut heterozigot? Kenapa Karena kamu menyebut beda-beda, Bu. Karena kan A besar A kecil. Oh, jadi semuanya sepakat nih heterozigot. Kalau misalnya ada A besar, B besar, B besar, itu disebut heterozigot gitu. Maaf, homozigot jadi nggak bisa lihat slide-nya, Bu. Bentar, Bu. Semua Ulang. dari 43 siswa nih, ada suatu gen, dia memiliki dua sifat. Jadi kita lambangkan, misalnya A besar ini menunjukkan warna bunganya, kemudian B ini menunjukkan daunnya. Oke, dengar ya, bentuk daunnya. Nah, jadi gennya kita tandai dengan A besar, kemudian B besar dan B besar. Apakah ini disebut homozigot atau heterozigot? Gen yang saya sebutkan ini homozigot atau heterozigot? Homozigot. Homozigot. Oke, kenapa homozigot? Karena gennya sejenis. Besar juga itu A besar, sedangkan daun itu B besar, B besar. Jadi sejenis. Oke, terima kasih. Saya tidak dapat melihat siapa yang berbicara ya, maaf ya. Oke, jadi antara A besar dan B besar ini dia disebut dengan homozigot. Kenapa? Karena yang berbeda itu bukan dari gennya, alel gennya, tetapi dari sifatnya. Nanti ada penyebutan untuk 2 sifat yang berbeda, 3 sifat berbeda, atau 4 sifat berbeda. Nah, jadi yang kalian perlu perhatikan, kalau misalnya ada suatu gen seperti ini, ya suatu genotip seperti ini, A besar, B besar, B besar, A besar, B besar, B besar, maka ini disebut dengan homozigot. Oke ya, karena semua dari gen alelnya ini sejenis. B besar dan B besar, A besar, A kecil. Tetapi kalau ada seperti ini, misalnya A besar, B besar, B kecil, ya, ini baru disebut dengan heterozigot gitu. Oke, ya, atau A besar, A kecil, B besar, B kecil, sama ya, walaupun juga kayak gini, A besar, B kecil, ini juga homozigot. Tapi kalau yang di bawah ini adalah heterozigot. Nah, ada aturan dalam penulisan gen antara homozigot dan heterozigot. Jadi kalau misalnya dia heterozigot resesif, itu tidak boleh ditulis di depan yang dominan, ya. Jadi yang huruf kecil ini melambangkan resesif, sedangkan yang huruf besar itu melambangkan dominan. Ya, tadi udah dominan sama heterozigot. Tapi kalau misalnya nih, Bu, ada A besar, A kecil, B besar, boleh enggak nih, Bu? Boleh. Jadi asal jangan kamu balik. Misalnya gennya itu yang pertama memang A. Jadi jangan dibalik jadi B besar, atau A besar, A kecil. Jadi perhatikan dari turunannya. Ya, kalau misalnya awalnya itu adalah A, ya kalian tetap tulis A. Ya, walaupun dia resesif, ya. Turunannya, lihat dari keturunannya dulu. Tapi kalau misalnya dia hanya tulisannya A besar atau langsung A besar, A kecil,
Langsung kalian tentukan saja itu heterozigot atau homozigot. Oke? Ya, sampai sini ya. Jadi jangan terbalik saat menuliskan gen resesif dan dominannya. Next adalah DNA. Nah, ini tadi gen. Bagaimana bisa adanya gen? Nah, gen itu terbentuk dari adanya DNA. DNA ini nama lainnya adalah deoksiribonukleik acid atau asam nukleat yang berperan dalam materi genetik. Jadi si DNA inilah yang membawa gen kalian, yang menentukan apa sih DNA itu apa? DNA itu adalah suatu senyawa asam nukleat. Nah, terdiri dari ada namanya basa nitrogen, kemudian protein, dan sebagainya. Jadi kemudian ada temannya lagi. Biasanya, iya saya nggak ada gambar DNA ya lupa sih. Oh iya, DNA tadi seperti yang kalian lihat di gambar itu nih. Nah ini tadi struktur DNA. DNA ini berpilin atau dia memiliki dua sisi, jadi saling berpasangan. Nah, ini adalah basa nitrogennya, ada timin, adenin, sitosin, dan guanin. Jadi dia selalu berpasangan. Nah, bentuknya menjadi namanya double helix. Jadi di dalam ini dia itu melingkupi suatu protein yang namanya histon. Ya, di dalam dari DNA ini dia melindungi protein histon. Nah, kira-kira demikian isinya macam-macam ya. Salah satunya itu yang penting adalah protein. Jadi makanya protein itu penting untuk tubuh manusia atau sebagai sumber energi dari salah satu sumber energi untuk manusia atau makhluk hidup. Jadi kira-kira seperti itu di dalam ini. Nah, nanti dia berpilin membentuk suatu yang namanya kromosom. Oke. Nah, ini tadi basa nitrogennya. Oh ya, temannya DNA itu ada namanya RNA. RNA ini tidak membawa materi genetik, tapi dia sebagai teman atau salah satu penentu dari DNA. Jadi dia yang membantu menyusun DNA suatu makhluk hidup. Jadi kalau DNA itu double helix, kalau RNA dia hanya ada satu bagian. Nah, saya nggak ada gambarnya sih. Kayaknya di sini ada deh. Ntar saya tunjukin RNA-nya, gambarnya saya cari. Oke, kita lanjut ke hibridasi ya. Hibridasi ini sebutan untuk persilangan. Jadi persilangan itu disebut hibridasi. Nah, kalau di buku itu ada hibridasi jagung. Nah, berarti jagung itu adalah hasil dari persilangan, ya. Kemudian ada monohibrid. Nah, monohibrid ini adalah satu sifat yang sama. Persilangan hanya ditentukan dari satu sifat. Nah, contohnya tadi nih, anggrek berdasarkan warnanya saja. Nah, ini maka disebut dengan monohibrid antara anggrek ungu dan anggrek putih. Jadi kita hanya melihat dari karakter warna atau sifat dari warna bunga tersebut. Tapi beda dengan misalnya anggrek warna ungu daunnya memanjang dengan anggrek warna putih daunnya bulat, maka dia akan menjadi dua sifat yang berbeda. Dua sifat yang berbeda ini disebut dengan dihibrid. Mono berarti satu kan. Setiap dalam istilah dalam sains itu menunjukkan dua, dikotil, kemudian dikotomi dan sebagainya. Nah, pasti adalah suatu dua ya. Jadi sebutan untuk dua. Kemudian ada lanjutannya, jadi penta, tetra dan sebagainya itu ada sebutannya juga. Jadi kalau tetra itu berarti 4, trihibrid itu 3, kemudian penta dan seterusnya, heksa dan seterusnya. Maka itu sesuaikan dengan istilah-istilah dalam sains. Nah, tapi kalau misalnya lebih dari, kita singkat saja, misalnya lebih dari dua sifat berbeda,
maka sebutannya adalah polyhybrid. Nah, poly itu artinya banyak. Jadi sifatnya banyak dari karakter tersebut. Contohnya seperti kita melakukan persilangan antara kucing ya tadi, kucing Persia dengan kucing Angora. Sifatnya banyak tuh yang bisa kita berbeda antara kalau kucing Persia itu bulunya panjang, kemudian tadi kalau misalnya sebutan untuk Anggora dan sebagainya, nah itu kan bisa dilihat dari bentuk warna bulu, kemudian bentuk hidung, bentuk muka, warna kulit dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah gen letal, gen yang dapat menyebabkan kematian. Nah, gen ini sangat berbahaya. Contohnya seperti hemofilia. Nah, hemofilia itu salah satu gen letal ya. Itu nanti kita lanjutkan ya untuk itu. Oke.